dan temponya setahun baru kredit. Bagi 5 masuk 20, si berumur setahun masuk kedua 20, 2 ke telu, kemudian si 20, telu ke 4, kemudian 20 adalah si 4 masuk ke 5 dan sampai berumur 5 ke 6. Jadi kanggo neta kredit misalnya di bulan ini adalah berumur setahun. Berumur setahun masuk tahun kedua. Bulan Mudi kita berumur 2 tahun masuk tahun kedua dan seterusnya sampai selesai. Atau cari kreditnya 2 bulan sekali. Di bulan pertama, artinya 2 bulan pertama 20 si berumur setahun tiba masuk tahun kedua. Malik 2 bulan ketelu berarti bulan si ketelu. Tono 20 berumur 2 tahun masuknya tahun ketelu. Kemudian 2 bulan si ketelu berarti masuknya tahun bulan kelima nih. 20 masih isi berumur 3 tahun masuknya tahun keempat. Terus sampai selesai 1 tahun. Kemudian muka apa? 100 bagi 5 kanggo kredit setahun. Ini kredit setahun belum ya? Karena mampu misalnya bau yang penting pembagian bagi 5. Ada ilmu benda sampai pada kita lihat mughalazah. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wa qala Masruq badalan an majmu'il kifarah wa diyatu wa tatabu'u wajibun hatta law aftara yawman. Sehingga kalau dia itu berbuka 1 hari wajibal istisnafu wajib diulangi lagi. Namun nalangin sejelo marah tercoba sebru selai jelo wane nak turun-turun le jelo si kena likur dia berpuasa. Jemaah le jelo kena likur, le jelo itu likur dan puasa. Maka puasa le jelo itu likur reking menembek malik. Si selai jelo swaliwat angus. Illa ayyakunal fitru bihaidin, kecuali kalau ada berbukanya itu lantaran haid. Karena ini nifas. Haid kan 6 jelo, nifas pertanda sejelo paling tidak pertengahan. Karena nifas itu 1 lazah si paling gede. Kemudian pertengahan 40, kemudian isi terpanjang 60. Nah kan misalnya yang membunuh ni semama ada mati. Dia dalam keadaan bertiap, dia 7 bulan. Mati itu semama lantaran apa? Lantaran itu kita madu. Madu pahit istilahnya. Ya madu pahit. Mati itu semama ada kau daripada ku hidup madu lebih baik daripada ku bilang semama lagu. Cara dah mati itu semama. Kemudian bayar kifarat, kemudian diatnya mughalazah. Lamun dia mampu misalnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bro mau puasa sebulan, nah kelah iya kan nifas datang nifas. Boleh jadi petang 16 jelo ban nifas atau 2 bulan nifas 16 jelo. Bro mau puasa sebulan, jemaah nak ganti malik karing sebulan kemudiannya berarti harus berturut-turut. Karena ia termasuk suatu azimah. Karena ia arak manik isi babang yang dikanggo puasa. Seandainya di arak manik kena puasa berturut-turut. Lagu lantaran haid dan nifas maka diizinkannya untuk ya bawa dia dulu di saat nom. Taubatan minallah. Taubatan minallah sebagai taubat daripada Allah. Artinya sebagai bukti dengan ini tulen-tulen bertobat. Memang dia syarat taubat. Dia ada syarat tobat. Cuma sebagai bukti doang bahwa itu tulen-tulen bertobat. Karena syarat tobat itu tetap perlu tempat. Apabila berkaitan kita manusia ngendeng rebo daripada katanya. Nah, seandainya ngendeng rebo misalnya daripada keluarga isi terbunuh ni karena dia mampu membayar fidyah, dia mampu membayar fidyah, maka tobatnya tetap terima. Lagu tuntutan akan fidyah jemaah di akhirat tetap tuntut.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, taubatan min Allah ay syara'a dzalika tajawuzan min Allah. Allah mensyariatkan hal tersebut, hal keadaan dia atau sebagai melewati min Allah, tajawuzan atau pemberian pelewatan daripada Allah Ta'ala ala taksiri atas keteledorannya Peter ihtiyat pada meninggalkan ihtiyat no cara bahasa terngurut ihtiyat adalah pangbaya. Kata-kata pangbaya no adalah ya menghindari daripada bahaya. Pangbaya sebagusnya li'annahu law balaga fil ihtiyat, karena bahwasanya kalau dia sampai dalam ihtiyat lam yasdur anhu dzalikal fi'lu, niscaya tidaklah lahir daripada iman itu si perbuatan. Wa kana Allahu aliman, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bi annal qatila lam yata'ammad, dengan bahwasanya orang yang membunuh itu tidak sengaja, tidak sengaja, lam yata'ammad, tidak sengaja. Hakiman, Allah Maha bijak. Bi annahu ta'ala, pada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma yu'akhidhuhu bidzalikal khata'i, dia tidak akan mengazab akan orang tersebut dengan sebab kesalahan, karena ia rufi al-kalamu an salatin al-khata' sarsufun. Nah, jadi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka yang kembali menjadi balasannya sudah neraka jahanam. Neraka jahanam. Dia sebut tentang fidyah dan kifarat, langsung tiba hukuman. Rawa anna Maqis bin Dubabah al-Kinani diriwayatkan anna Maqis bin Dubabah, bahwasanya seorang sahabat bernama Maqis bin Dubabah al-Kinani karena kad aslama, sungguhnya dia telah masuk Islam. Huwa wa akhuhu, dia dan saudaranya masuk Islam. Bernama siapa? Hisham. Fawajada Maqisu akhahu Hisham, maka menjumpai oleh Maqis akan saudaranya si Hisham, qatilan fi Bani Najjar, hal keadaan dia berperang pada Bani Najjar. Ta'ata Rasulullah SAW, maka dia pun dengan Rasulullah SAW mengatakan hal kisata, dan ia menyebut baginya kan sejarahnya, kisahnya. Fa'arsala Rasulullah SAW ma'ahu Zubair bin Iyad al-Pari, maka mengirim oleh Rasulullah SAW bersamanya Zubair bin Iyad al-Pari. Wa kana min ashabi Badrin, dan adalah dia termasuk daripada min ashabi Badrin, teman, artinya maksud para pelaku perang Badar. Ila Bani Najjar, dikirim dia ke Bani Najjar. Ya'muruhum bitaslimil qatil, ia menyuruh mereka untuk menyerahkan orang yang membunuh itu ila Maqis, kepada Maqis, liyaqtassa minhu, supaya dia mengkisos daripadanya. In alimuhu, jika mereka mengetahui akan dia, wa bi ada'i diyati, dan dengan menunaikan dia. Illam ya'lamuhu, jika mereka tahu, jadi lamun tahu iana kisos, lamun dia tahu maka suruh bayar dia. Faqalu, maka mereka berkata, sam'an wa ta'atan, kami dengar ya Rasulullah dan kami lakukan, kami akan taat. Fa'atauhu bimi'ati minal ibil, maka mereka mendatangi akan dia dengan 100 unta. Fansarafa raji'ina ilal madinati, maka dia pun berpaling, hal keadaan kembali mereka itu ke Madinah. Hatta idza kana bi ba'di tariqi, sehingga apabila dia berada di tengah-tengah perjalanan, taghfalu Maqisu al-Kinani Rasulullah SAW, taghfala, melupakan oleh Maqis al-Kinani akan Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad, dan akan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dilupakan itu? Al-Pahriyah,
akan pari. Paramahu bisakratin, maka dia lempar pari oleh Makis itu, akan pari dilempar dengan batu besar. Fasaddaqahu, maka dia melukai dengan lemparan batu itu. Dari bahasa kita jaga gemuk pelik lah, yang kempes otaknya. Thumma raqiba ba'iran minal ibil, kemudian dia mengendarai seekor onta dari para ibil. Kemudian wastaqa biqimatiha baqiyatan, dan ia menghalau sisa daripada yang dikendarai itu. Raji'an ila Makkah, kalian kembali ke Mekah. Kafiran, dalam keadaan kafir. Panudilat hadil ayatu, maka diturunkan ayat ini. Wa huwa alladhi istathnahu Rasulullah, dan dialah yang telah dikecualikan oleh Rasulullah SAW yaumal fathi, pada hari perang ditaklukkan negeri Mekah, mimman amanahu, daripada orang yang dia amankan. Faqatala wa huwa muta'alliqun bistitaril Ka'bah. Fakutila, maksudnya fakutila, maka dibunuh dia, padahal dia pada saat itu sedang bertengger di kelambu Ka'bah, bertengger di kelambu Ka'bah. Khalidan biha, maka mereka itu yang masuk dalam neraka jahanam kekal di dalam neraka jahanam. Halun mukadaratun min fa'ili mukadari, dia adalah merupakan hal daripada fa'il yang mukadar. Yaqtadihil maqamu, yang menuntut akan dia oleh suatu maqam. Ka'annahu qila, seolah dikatakan fajaza'uhu ayyadkhula jahannama khalidan biha, maka menjadi balasannya orang tersebut akan masuk neraka jahanam hal keadaan abadi di dalamnya. Ya, ini kan beriman ya. Dengan beriman sampai lama ya taat beribadah. Taat beribadah sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, bahkan dalam keadaan saleh. Lagu ini negeri kekal dalam neraka jahanam. Padahal lamun dengan si beriman jangankan sampai beriman, bukti dah banyak. Seandainya beriman hanya sekedip misqala dzarratin, misalnya la yabqa fil jannati man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dia negeri kekal dengan apabila dia kekal dalam neraka dengan apabila neraka di dalam hatinya setimbang semut daripada iman. Maksudnya adalah sampai mati dalam keadaan beriman. Nah sementara ini si membunuh iman sampai mati dalam keadaan beriman, lalu makanya tetap khalidan fiha, hal karena dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah atasnya. Ya Allah, murka Allah Ta'ala. Intaqama minhu, dia mengazab daripadanya karena ia membunuh itu. Utifa ala muqaddarin, di hadapan sekali yang ditakdirkan, ka'annahu qila bitarikil istisna, seolah-olah dikatakan dia dengan jalan istisna. Istisna fi hukmillah, dan dikatakan dia adalah langgar hukum Allah. Bi anna jaza'ahu, dengan bahwa balasannya zalika wa ghadiba alaihi, dan Allah murka atasnya. Wala anahu, dia dah cukup dengan gedek telaknat endah. Apa makna? Abadahu adir rahmah, Allah menjauhkan orang itu daripada rahmat. Dia darah malik rahmat Allah Ta'ala dipipaya. Bida'li jazaihi madukira, dengan menjadikan balasan seperti hal tersebut. Wa'addalahu fi jahannama, dan Allah menyiapkan bagi orang itu dalam neraka jahanam azaban azimah, azab yang sangat besar. Dalam neraka kan mereka ini dominasi, jadi isinya adalah api. Jadi para neraka karena api. Arak azab-azab silain, misalnya hamima wa ghassaqan, wa kan syarabu hamima wa ghassaqan. Jadi minumannya hamim. Hamim adalah air mendidih. Ghassaqan adalah dahak. Nah, ini kalimat hamim ini mustarak lafzi. Ini berarti
sadiqun la yaftariqani, ialah batur teman isi dina bahagian berpisah. Kemudian hamim adalah ma'un sadidul hararah, air yang sangat panas, subba ala ru'usi ahli jahannam, ditumpahkan atas kepala penduduk neraka jahannam. Pangkasapatin dulu maka terkelupas kulit-kulitnya, sebur dua. Dan ini hamim masih. Jadi arak waliun hamim teman yang tidak akan terpisahkan. La tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tidak, hamim mau gasapa. Hamim mau gasapa, air mendidih dan gasaknya jadi minuman campur jadi sedikit. Jadi azaban azimah, ay la yuqaddaru qadruhu, tidak bisa diukur akan ukurannya. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Abdullah bin Abbas, wa may yaqtul mu'mina rasuli sayyidina Rasulullah SAW, siapa saja yang membunuh orang mukmin yang menjadi utusan penghulu kita Rasulullah SAW muta'ammidan dengan secara sengaja, bikatli dan membunuhnya, bi'ayyak sudakat lahu, dengan bahwa saja dia sengaja membunuhnya, bisababil ladzi ya'lamu, dengan sebab yang ia ketahui, ibda'ahu ilal mautan, dapat diketahui bahwa pembunuhan ini yang menyebabkan dia mati. Jadi kadang-kadang ini sakit jantung, dia menetayatan doang, sikit parah jantungnya mati, berarti dia mati dengan pembunuhan, mati dengan sebab sakit jantung. Disebut bahwasanya apabila si nyebabnya mati adalah pembunuhan sendiri, ilal mautis, yang menyebabkan dia kepada mati adalah dengan sebab itu pembunuhan itu sendiri. Sawa'un kana dzalika jarhan aw lam yakun, sama ada orang yang menjadi sasaran itu adalah dia luka atau tidak luka. Fajaza'uhu jahannam, maka tetap yang menjadi balasan adalah jahannam. Bikatlihi amidan, dengan sebab dia membunuh secara sengaja. Aliman bikaunihi mu'minan, hal keadaan yang dibunuhnya itu dia tahu bahwa dia adalah seorang mukmin, seorang mukmin. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, khalidan biha, hal keadaan kekal di dalamnya. Kemudian bisyirkihi, dengan sebab syiriknya, wartidadi, dan murtadnya. Ya Allah, terkait syirik, terkait murtad. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka atasnya. Bi'akhli adiyata, dengan sebab mengambil dia. Wala'anahu, dan ia mengutuknya. Bikatli, dengan sebab dia membunuhnya. Nahu bikatli gairu qatil akhihi, tidak membunuh orang yang tidak membunuh saudaranya. Wadalahu adzaban azimah, dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat keras, sadidan, yang sangat keras. Bijaraati ala Allah, dengan sebab pemberaninya terhadap Allah. Seolah orang itu berani menantang Allah, padahal Allah sudah memberitahukan. Maka dia nara alasan lah, dia tahu bahwa si milenial termasuk ini, dia tahu. Qala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, iza daratum fi sabilillah, apabila kalian musafir jalan Allah, ai safartum fil ghazwi, apabila kalian musafir dalam berperang itu, fatabayyanu, maka kalian harus tabayyun. Ayat tahakkaku, artinya pastikan dulu siapa teman perang itu. Hatta yatabayyana lakumul mu'minu minal kafir, sehingga menjadi jelaslah pada si kalian itu siapa musuh yang betul-betul kafir, siapa yang beriman. Qara'a Hamzah wa Kisai huna, membaca oleh Hamzah dan Kisai di sini pada kalimat fil mawdi'ain, pada dua tempat itu. Wa fil Hujurat, dan di dalam surah Al-Hujurat,
patas pasutabitu, maka kalian harus tetap. Apa artinya? Utlubu at-tasabbuta, jadi carilah olehmu akan penetapan. Wal muradu fil ayati, dan yang dimaksud dalam ayat ini yang mengatakan patatu watruku al ajalata, yaitu kalian mendatangkan dan tinggalkanlah oleh makan terburu-buru, wahatu, dan coba kau liputi. Wala takunu liman alqa ilaikum salama, jangan sekali-kali kau mengatakan bagi orang yang menyampaikan kepadamu salam, la taqtulu bighairi ta'bulin, jangan kalian membunuh tanpa ada pikiran, liman hayyakum, bagi orang yang menghormati kalian, bitahiyatul Islam, dengan hormatan Islam, au liman alqa ilaikum, atau bagi orang yang mencampakkan atas kalian. Apa? Al-inqiyadu biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu adalah orang yang tunduk dengan ucapan la ilaha illallah Rasulullah, yang mengaku bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Lalu orang seperti itu katakan lasta mu'minan, kau tidak beriman, kau bukan orang beriman. Tabtaguna aradad dunya, hal kadang kalian mencari akan keadaan dunia. Hala kaunikum talibina lima lahu, kadang kalian menuntut limali bagi hartanya, alladhi huwa sari'ul nafad, yang adalah dia itu si harta sangat cepat hilangnya. Fa indallahi maghanimu katsiratin, padahal di sisi Allah sudah disiapkan rampasan yang sangat banyak. Apa maksudnya? Thawabun katsirun, pahala yang besar, pahala yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu, begitulah keadaan kalian daripada sebelumnya. Mithladzalika alladzi alqa ilaikum salama, seperti orang yang telah menyampaikan kepada kalian salam. Apa kata Allah? Kuntum antum aidan fi kuntum antum aidan, kalian adalah, dan kalian aidan juga fi awal islamikum, pada awal Islam kalian. Yang zaharu minkum linnasi, yang menampakkan daripada kalian, bagi manusia. Apa? Ada yang zaharu minkum. Jadi ulangin dulu. Alladzi alqa ilaikumus salama. Jadi dalam kaitan, jangan kau mengatakan orang yang menyampaikan salam kepadamu itu kau bukan orang mukmin. Kumbenan kita mengatakan kau bukan orang mukmin, karena tabtaghuna aradal hayatad dunya, karena kalian mengharapkan hidup harta benda dunia, rampasan, mati, wani sugih ni duit barang harta benda, padahal tahu mukmin, dia bukan mukmin dan tadinya. Kadzalika kuntum min qablu fa indallahi maghanimu katsir. Nah, untuk menghindari hal ini wajib kita ingat Allah memiliki rampasan yang banyak. Dia berharap dulu di perang karena Allah dia berharap masalah ganimah. Sampai karena Allah Taala Maha Kuasa ngebeng kita walaupun tanpa ganimah, ngebeng kita daripada yang lain, rezeki selainnya. Kadzalika kuntum min qablu, begitulah kalian daripada sebelumnya. Mislidalikal ladzi, seperti orang yang alqa ilaikum salam itu, menyampaikan salam itu. Kuntum antum aidan fi awal islamikum, kalian juga seperti itu pada awal permulaan Islam kalian. Gaya zaru minkum linnas, tidak nampak daripada kalian bagi manusia. Gaya rumah daharat, selain daripada yang nampak, minum daripadanya lakum bagi kalian. Min tahiyatil Islam wa nawiyah, daripada tahiyat Islam, penghormatan Islam dan seumpamanya. Famanallahu alaikum, maka Allah memberikan nikmat atas kalian. Allah memberikan nikmat atas kalian. Bagaimana caranya? Bi'an qabbala minkum tilkal martabata, dengan bahwa Allah menerimakan daripada kalian itu martabat, wa asama biha dima'akum,
dan yang melihara dengannya akan darah-darah kalian, wa amwalakum dan harta kalian, walam ya'mur bit tafahusi an saraikum, dan ia tidak memerintahkan untuk meneliti, untuk memeriksa an saraikum tentang sir-sir kalian. Jadi tidak perlu kepita-pita kesalahan, kepita kekurangannya. Namun fatabayyanu, maka mintalah kejelasan, buktikan yang jelas-jelas. Idza kana al-amru kadzalika, apabila memang perkara seperti itu, ay taqimu halahu bihalikum, taqisu maksudnya, taqisu, maka bandingkanlah oleh sekalian kamu kelakuannya dan kelakuan kalian, wa'alu bihi, dan lakukanlah dengannya, ma fu'ila bikum, apa yang dilakukan dengan kalian, fi awaili umurikum, pada permulaan perkara kalian, min qabuli zahiril hali, daripada menerima zahiril hal, akan kenyataan daripada keadaan, min ghairi wuqufin ala tawati'i zahiri, yaitu tanpa terhenti atas tawati'i zahir, pandangan-pandangan zahir, wal batin, dan pada batin. Innallaha kana bima ta'maluna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan, minal amal, daripada amal perbuatan al-zahirah yang nampak, yang kelihatan, wal khafiyah, dan yang tersembunyi, khabiron, yaitu maha tahu. Arti maha tahu ini secara berbeda, kaca aliman, kaca arifan. Jadi lamun khabiran hampir pada arifan, mengetahui secara rinci, lamun aliman mengetahui secara global. Fayujazikum bi hasabiha, maka dia yang memberikan balasan pada kalian dengan seukurannya. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika memang itu dia bagus, maka balasannya bagus, dan jika perbuatan itu adalah jahat, maka balasan jahat. Fala tahawuna, fala tatahawani, jangan kalian meranyakan fil qatli, pada soal perangan itu. Wahtatu bihi, dan mereka meliputi dengannya, Jadi bima ta'maluna basir dan hadir, artinya pokoknya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala melingkup tentang suatu yang zahir dan batin daripada makhluk. Sehingga karena apa, selaputnya Allah taala minai sampai kepada bakteri sel jantung pun tahu, bakteri sel akhir tahu, bakteri sel bakteri tahu Allah taala. Para malaikat, walaupun malaikat besi, dia dah tahu ya, karena ini merupakan suatu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus pelajari suatu pelajaran dalam kehidupan. Qala al-mufassir, nuzilat hadhil ayatu fi sya'ni